Dan itu kitab itu pasti bukan yang terdahsyat ya dalam kitab-kitab keulamaan. Tapi kitab itu dahsyat sekali. Dan mengubah banyak hal. Okay. Yang itu salah satu halnya adalah menjadi bekal saya di hari ini. Untuk menghayati situasi yang sekarang ini harus kita tafsir baik secara negara maupun secara individu. Yeah. Baik secara politik, secara sosial, secara intelektual maupun secara spiritual. Jadi ada tafsir yang bersifat negara, ada tafsir yang bersifat individual. Oke. Nah, soal negara terlalu besar untuk dibicarakan di ruangan inilah. Dan kita bukan orang yang pinter untuk ngomong itu. Kalaupun pinter juga ogah gitu lah ya. Tapi secara individu menarik. Oke. Nah, setiap individu itu punya bekal-bekal khusus, Mas Doni. Mas Doni punya bekal khusus untuk masuk ke channel situasi ini kan. Saya juga punya bekal-bekal ya, otentisitas saya sendiri, kekhususan saya sendiri, keunikan saya sendiri seperti galibnya teman-teman yang lain. Nah, di balik sesuatu yang khusus-khusus ini, satu bab di dalam kitab ya Ulumuddin ini memberi sebuah recalling gitu. Ya, kepada situasi. Yeah. Apa itu? Bab uzlah. Oh. Uzlah itu menyepi. Karena memang keadaan di luaran sudah tidak mungkin lagi kita itu untuk ada di luaran. Dengan berbagai tafsirnya ya. Iya, iya. Terutama tafsir dari sisi medis toh. Oh, kalau uzlah ini bisa bermacam-macam ya. Oh, enggak, konteksnya sekarang ketika kita mengatakan kita nggak mungkin di luar, itu kan lebih alasan utama karena medis itu kan sekarang situasinya karena itu. Apa namanya? Prima kausanya itu. Kausa primanya itu. Iya. Tetapi saya kira itu bukan yang paling utama gitu ya. Bahwa pemicu besarnya ya itu. Oke. Nyatanya banyak orang tetap di luaran. Iya. Dan nggak pakai masker. Oke. Dan nggak apa-apa. Ya. Coba kalau begini misalnya. Sekarang ini orang yang tidak pakai masker di luaran dan langsung kena, pasti pakai masker semua. Oke. Nah mereka kenapa nggak pakai masker? Padahal sudah kita anjurkan bersama. Kita siaran begini aja pakai masker. Dan kalau melihat orang di luaran nggak pakai masker, sakit hati loh. Kok ya nggak langsung opnam? Iya. Terutama bagian itu nggak apa-apa tadi. Nggak apa-apa itu kan. Aduh, jangan-jangan memang nggak apa-apa kan? Gitu. Kalau ada jurisprudensi itu gimana? Itu dia. Maka tadi aku mengatakan itu kalimat ada nggak pakai masker di luaran sana nggak apa-apa, itu nggak apa-apa dikasih tanya dulu gitu kan? Iya. Tentu ini pikiran kasarnya ya Mas Doni ya. Tapi pikiran-pikiran lembutnya mungkin inilah saatnya uzlah itu. Karena di luaran begitu. Menasihati orang-orang yang diminta pakai masker aja sulitnya begitu. Oke. Wah. Jadi selain persoalan medis, persoalan rohani ternyata jauh lebih besar. Kebutuhan beruzlah itu, menyepi itu, menyendiri itu. Kebetulan momentumnya strategis. Oke. Iya. Wah, jadi masuklah kita ke gua ini. Gelang. Iya. Wah, ya sakit, ya gelap. Ya anxiety. Cemas, gentar. Dan setiap kita punya kegentaran-kegentaran yang khas kita. Saya muncul setiap habis asar. Oh. Ya. Itu rasa takut besar sekali, puncak peak levelnya ada di habis asar itu. Oh iya. Maka aku menunda tidur siangku menjelang asar itu di hari-hari ini. Supaya tidak menikmati masa yang mengerikan itu. Walaupun itu gabungan dari banyak hal ya. Gabungan dari masa kecil, trauma-trauma masa kecil. Oh, oke. Ada trauma-trauma masa remaja. Masa yang menakutkan itu. Iya, itu bukan semata karena takut kena corona. Oh, tidak. Karena in case kami baik-baik saja. Oh iya. That's why. Tetapi kok rasa takut itu pasti muncul. Dan kenapa kalau takutnya hanya itu, kenapa munculnya di jam itu? Iya, oke. Iya. Ternyata tadi ada akumulasi dengan... Pasti karena kita makin tua, makin mengerti pola identifikasi itu. Jadi ketakutan-ketakutan semacam itu memang tipikal saya.
Yang secara penyulut bisa bermacam-macam penyulutnya, tapi secara rasa itu takut saya. Oke. Takut khas saya. Nah, di hari-hari ini munculnya selepas asar. Apalagi kampung sepi tuh. Iya bener. Iya. Itu ada menambah loh. Mengkalibrasi rasa takut bener loh. Iya. Ada motor lewat, padahal itu motornya satpam di komplek kami. Itu rasanya kayak ada pesawat heli landing gitu. Jadi kita itu reaktif melihat apa Pak? Melihat kadal lewat saja. Itu teratap itu. Nah, kita memiliki kekhususan itu yang itu pendukung keuslahan yang ini definisinya ini nih bagiku secara individu. Ya. Bagi orang lain, tukang-tukang di sebelah kami tetap ada yang bekerja, walaupun jumlahnya sangat terbatas dan mereka akhirnya juga agak toleran kepada keadaan. Tapi benar-benar happy, ya nyetel dangdut, ya nebang pohon, ya tetap mengecat ini itu dan sambil menyanyi. Sementara aku ketakutan. Iya. Oh, dunia ini nggak adil banget. Justru adil di situ itu. Justru adil. Karena ada keragaman opsi yang tetap berjalan sebetulnya. Oh, itu dia. Persoalan saya ketakutan itu kan persoalanku. Nyatanya banyak orang yang tidak. Itulah keadilan dunia, Pak. Iya, jangan ngomong bahwa itu sedang tertib atau sedang tidak tertib. Ini soal yang berbeda lagi. Oke. Ya, sehingga saya kembali kepada konsentrasi. Oh, mungkin aku sedang diminta untuk menyepi, untuk alasan-alasan yang mungkin sangat individual, walaupun juga bagian dari persoalan komunal. Nah, di dalam individu itulah saya harus menerjemahkan, Mas Dodi. Iya. Tugas-tugas individu apa yang harus aku terjemahkan? Waduh, banyak deretan di situ, kan? Oke. Nanti kita jabarkan deretan itu ya. Edisi ini kita belajar ya bagaimana seorang free GS gitu, uzlah gitu, ketika mengingat dengan kitab yang dibaca beberapa waktu sebelumnya dan bikin kesurupan waktu itu karena kitab ini juga kitab yang sadis ya, Ihya Ulumuddin karya Maestro Al-Ghazali gitu. Menarik Mitra Idola. Jadi kalau misalnya Anda punya catatan juga bagaimana kita bersikap gitu ya di pandemi corona ini, karena tadi Mas Pri bilang juga tiap individu pasti punya cerita masing-masing dan itulah kita gitu dengan segala ceritanya menyikapi pandemi corona ini.